Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami kembali boleh ber-PA. Kami berdoa Engkau yang terus memberikan kami hikmat supaya kami boleh belajar dari apa yang dikisahkan Tuhan dan membuat kami lebih mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan atau peringatan apa yang Tuhan berikan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara, hari ini kita melihat dua pasal ya, 2 Samuel 13 dan 14. Nah, kalau kita ingat kan dua pasal sebelumnya kita bicara tentang 2 Samuel 11 itu adalah perzinahan Daud dengan Batsyeba dan pembunuhan atas Uria. Pasal 12 adalah Nathan kemudian mendatangi Daud ya menyatakan penghakiman Tuhan. Karena itu kita harus melihat bahwa 2 Samuel 13 sampai 18 itu diletakkan setelah pernyataan hukuman Tuhan terhadap Daud untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari hukuman terhadap Daud. Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa penulis Alkitab itu sangat selektif ya di dalam memilih kisah apa yang dia mau tuliskan. Ya, dari begitu banyak kisah yang mungkin bisa terjadi, dia hanya memilih beberapa kisah yang dituliskan. Dan sering sekali penempatan pasal-pasal itu bukan karena kronologis atau bukan dengan tujuan menunjukkan kronologis, tapi dengan tujuan menentukan temanya. Karena itu kelihatannya kisah-kisah yang diberikan di sini ya, ini terutama sebenarnya mau menyatakan bahwa apa yang terjadi kepada anak-anak Daud itu adalah bagian dari hukuman Tuhan terhadap Daud ya. Ingat ya, Daud di dalam perumpamaan itu mengatakan kepada Nathan bahwa orang kaya itu harus membayar 4 kali lipat dan nanti ternyata anak Daud 4 ya, boleh dikatakan mati di bawah pedang, anak yang hasil perzinahan itu sudah mati, maka di dalam pasal 13 sampai 18 nanti kita melihat 2 anak yang lain mati, yaitu Amnon dan Absalom ya, sehingga ini adalah bagian hukuman Tuhan terhadap Daud. Nah, kita melihat kekuatan cinta 2 Samuel 13 ayat 1 dan 2. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang anak adik perempuan yang cantik namanya Tamar dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ya, jadi Amnon jatuh cinta pada Tamar yang adalah adik tirinya yang tentu saja setelah ada Imamat 18 di Taurat Musa ya, tidak boleh lagi menikah dengan adik tiri ya. Kalau sebelumnya itu masih boleh. Karena itu kalau kita melihat misalnya Abraham menikah dengan Sarai dan Sarai adalah adik tirinya. Jadi di sini dari mana kita bisa tahu bahwa Tamar adalah adik tiri dari Amnon karena Absalom dan Amnon adalah kakak adik tiri ya. Coba kita bandingkan dengan 2 Samuel 3 ayat 2 dan 3. Jadi 2 Samuel 3 ayat 2 dan 3. Saya bacakan ya. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan di Israel. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom anak dari Maaka, anak perempuan Talmai Raja Geshur ya. Jadi jelas Amnon dan Absalom adalah adik tiri, sedangkan dikatakan Tamar adalah adik perempuan Absalom yang berarti adik kandungnya. Nah, Amnon sadar bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi memang ya Taurat Musa mengatakan tidak boleh ya, jadi menikah dengan adik tiri itu tidak boleh dan karena itu dia jatuh sakit ya. Jadi jadi kayaknya merasa merana gitu ya dan kemudian jatuh sakit. Bandingkan Ahab di dalam 1 Raja-Raja 21 walaupun di dalam konteks yang berbeda ya, ketika sadar bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa itu sih tidak sakit tapi ngambek misalnya ya di dalam Ahab di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 4. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan kekuatan cinta dalam hal ini lebih ke arah negatif ya. Jadi dia jatuh sakit. Sehingga kita bisa melihat bahwa kekuatan cinta dapat positif tetapi dapat juga negatif. Contoh kekuatan cinta positif adalah Yonatan terhadap Daud dan itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa ya, karena itu memang ya kekuatan cinta itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita ingat episode yang cukup lucu gitu ya, ketika Yakub misalnya bertemu dengan Rahel, coba saya tunjukkan ya, di dalam Kejadian Yakub bertemu dengan Rahel
Coba kita lihat. Kejadian berapa ini? Kita melihat kejadian 30 ini ya, kejadian. Tadi saya tidak ada rencana jadi lupa. Coba kita lihat kejadian 29 deh harusnya ya. Kejadian 29 saya bacakan beberapa ayat karena di sini ada sesuatu yang sebenarnya menarik sekali. Kejadian 29 ayat 1, kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatlah ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu, adapun batu penutup sumur itu besar. Jadi ditekankan bahwa batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Jadi kita dikatakan bahwa gembala-gembala itu harus berkumpul, ya cukup banyak orang baru bisa menggulingkan batu dari mulut sumur itu. Kan itu sekarang sudah ada beberapa gembala, tapi mereka masih menunggu teman-teman lain. Ayat 4, bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat itu datang anak perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Ya, jadi sedang dia berbicara, tahu-tahu ada yang mengatakan, tak itu Rahel. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing domba itu, kemudian pergilah mengembalakan lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Jadi ceritanya gembala-gembala yang biasa sudah berkumpul, baru kemudian mereka bisa menggulingkan. Ayat 9, selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Perhatikan ayat 10. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Lihat nggak? Alkitab mau mengatakan mendadak dia itu bisa mempunyai kekuatan yang begitu besar, bisa sendirian menggulingkan batu sumur itu, ya. Yang sebenarnya membutuhkan berapa orang untuk menggulingkan, ya, sehingga Alkitab memang menunjukkan bahwa cinta itu bisa mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Cuman sayangnya bisa positif, tetapi dalam hal Amnon ini kemudian kekuatan yang memberikan sesuatu yang negatif, ya, sehingga kita balik lagi 2 Samuel 13, kemudian bahaya dari teman yang jahat ayat 3-5. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Nah, cerdik itu adalah kata yang cukup positif, ya, walaupun di sini juga bisa berarti cunning, bisa berarti licik, tapi di konteks menentukan dan itu bisa sesuatu yang positif. Tapi dalam hal ini sayangnya Yonadab itu cerdiknya memang rada negatif, ya. Dan itu bahayanya cerdik seperti ular tapi tanpa hati yang tulus. Karena itu dia berkata kepada Amnon, katanya kepada Amnon, hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonatan kepadanya, berbalinglah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Ya, jadi kita melihat Yonadab memberikan cara yang jahat untuk mendapatkan Tamar. Dan kita bisa bandingkan Isabel dengan Ahab, ya. Isabel mengatakan kepada Ahab, dia akan memberikan kebun anggur yang ingin dibelinya dari Nabot, tetapi Nabot tidak mau menjualnya. Dan kita tahu bagaimana Isabel itu kemudian menyuruh orang-orang kota
mengundang Nabot ya berpura-pura untuk mengadakan aktivitas agama, tetapi kemudian menuduh Nabot menghujat Allah dan menghujat raja, dan akhirnya Nabot dirajam sampai mati. Sehingga kita bisa melihat bahwa Yonadab kemudian memberikan cara yang jahat untuk mendapatkan Tamar. Kemudian kita melihat bahaya cinta yang egois dari ayat 6 sampai 14. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja. Jadi benar-benar kayaknya pura-pura sakitnya cukup parah ya sampai si Daud datang. Tetapi memang Amnon itu adalah anak sulung ya, kemungkinan juga biasanya ya orang sangat memperhatikan anak sulung. Dan Amnon berkata kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Dan dia dengan cerdik mengatakan adikku ya, supaya kemudian sama sekali tidak ada kecurigaan Daud. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Nah, kita bisa melihat rupanya anak-anak raja itu diberikan rumah ya, diberikan rumah, karena kalau sama satu rumah mungkin ya Amnon tidak bisa melakukan niat jahatnya ya. Jadi Amnon sudah diberikan rumah sendiri dan itu tidak mengherankan lah ya, biasanya kan anak-anak raja ada rumahnya masing-masing. Ayat 8, maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring, lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Kelihatannya Tamar ya juga tidak curiga sama sekali. Ayat 9, sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakan itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya itu ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Ya, jadi Tamar berupaya untuk menyadarkan si Amnon. Ayat 14, tetapi Amnon tidak mendengarkan perkataannya dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah ia, lalu tidur dengan dia. Ya, sehingga kita bisa melihat betapa ini adalah cinta yang egois, yang hanya mementingkan diri, sehingga Amnon yang berpura-pura sakit meyakinkan Daud mengizinkan Tamar datang ke rumahnya dan memperkosanya. Tapi yang mungkin membuat kita heran adalah teks di pasal 13 ini menekankan bahwa Amnon itu mencintai Tamar. Karena itu kalau kita melihat di ayat 1 sudah dikatakan ya di bagian akhir, dan Amnon jatuh cinta kepadanya. Ya, dan ini adalah cinta yang biasa, yang dipakai, yang sering dipakai untuk kata cinta ya. Jadi bukannya cinta yang menunjukkan keegoisan, tidak. Ini adalah kata cinta yang biasa. Dan kemudian kita melihat juga ayat 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Nah, kita melihat berikutnya ya, kebencian yang mengalahkan cinta. Saudara-saudara, kebencian Amnon lebih besar dari cintanya kepada Tamar. Sekali lagi, bahaya, sekali lagi kata yang ditekankan tetap mencintai. Jadi bukannya kemudian Alkitab mengatakan bahwa ternyata Amnon itu hanya bernafsu kepada Tamar dan tidak mencintainya. Alkitab tetap mengatakan bahwa ia mencintai, cuman sekarang dikatakan bencinya lebih besar daripada cintanya kepada gadis itu ya, sehingga kita melihat kebencian yang mengalahkan cinta ayat 15 sampai 19. Jadi di sini dikatakan bahwa kebencian Amnon lebih besar dari cintanya kepada Tamar.
Dan ini sering sekali dipakai untuk menggambarkan bahaya seks di luar pernikahan. Ya, jadi bukannya Amnon tidak mencintai Tamar, tetapi bencinya lebih besar dari cintanya. Dan mungkin kita perlu memikirkan kenapa begitu. Kan Tamar tidak salah sama sekali, bukannya Tamar yang menggoda dia ya sehingga akhirnya dia jatuh dan sekarang dia membenci Tamar karena Tamar menggoda dia. Padahal Tamar sama sekali tidak menggoda, semuanya itu adalah rencana Amnon sendiri. Kenapa sekarang dia bisa membenci Tamar? Nah, saya memikirkan mungkin seperti ini ya. Amnon kemudian membenci apa yang dia lakukan, jadi dia menyalahkan diri kan, karena ini apalagi dia belum pernah mungkin melakukan seperti itu ya, sehingga dia mungkin jijik dengan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi karena dia bukan orang yang bertanggung jawab, jadi dia di dalam kejijikannya itu tidak mau menyalahkan dirinya, malahan jadi menyalahkan Tamar. Oh pasti karena gara-gara Tamar deh aku melakukan seperti itu, sehingga akhirnya kebencian Amnon lebih besar dari cintanya kepada Tamar ya. Jadi dia kemudian membenci. Nah, kenapa ini kita bawa lari kepada bahaya seks di luar pernikahan? Kalau menurut saya ya, ketika orang melakukan seks di luar pernikahan, terutama sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kan kemudian menyesal dan malu, ya malu dengan dosa yang sudah dilakukan. Dan ketika kemudian seseorang itu malu terhadap yang dia lakukan, dia bisa membuat rasa atau melampiaskan rasa malu itu menjadi benci dengan dirinya dan mungkin juga dengan pasangannya. Menganggap bahwa nah coba kalau tidak ada pasanganku aku tidak akan melakukan seperti itu, dan akhirnya bisa sebenarnya mulai membenci pasangannya ya, karena tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah ya, sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Karena itu kenapa ini menunjukkan bahaya seks di luar pernikahan ya. Dan ternyata Amnon tidak bersedia menikahi Tamar dan mengusirnya. Padahal kalau sudah begitu saya rasa ya Daud mau tidak mau nanti akan mungkin menikahkan Amnon dengan Tamar ya. Malahan dia mengusir, bangunlah, penyahlah ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi memang itu menunjukkan ya betapa kita ketika melakukan sesuatu yang begitu memalukan kita, mungkin kecenderungan kita adalah mencari kambing hitam. Ya, kecenderungan kita adalah menyalahkan orang lain. Karena itu kita harus hati-hati ya. Ketika kita melakukan dosa, sering sekali memang kita manusia, pintar sekali menipu diri sendiri, tidak mau mengakui kesalahan yang diri lakukan, jadi menyalahkan orang lain ya. Dan ini yang dilakukan oleh Amnon. Kemudian saya teruskan membaca ya dari ayat 16. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnyalah orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan itu pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya ke atas kepalanya dan pergilah dia sambil meratap dengan nyaring ya. Dan tentu saja itu membuat si Absalom tahu akan apa yang terjadi. Nah, kemudian kita melihat kejahatan dalam membiarkan dosa tidak dihukum, ayat 20 sampai 22. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Nah, saudara-saudara, Absalom kelihatannya begitu tenang ya, tetapi kita nanti akan melihat dia sebenarnya sangat marah, tetapi dia adalah orang yang berhikmat. Dia bisa menutup kemarahannya ya, sehingga dia meminta supaya si Tamar juga ya jangan ribut. Nah, ayat 21, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia, dan Absalom tidak berkata-kata kepada Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya.
Dan di sini kita bisa melihat Absalom adalah orang yang pintar, dia adalah orang yang sangat berhikmat, ya. Dia benci kepada Amnon, tetapi dia tidak menunjukkannya. Tapi saudara, cara kita menafsirkan Alkitab melihat penekanan, ya. Kadang-kadang ada gaya bahasa, bukan kadang-kadang, ada sebuah gaya penulisan yang kita sebut omission. Omission adalah mengomit apa yang kita harapkan ada di sana. Jadi ketika terjadi, kita kan mengharapkan sesuatu, tetapi dengan sengaja penulis tidak mengatakan apa-apa. Nah, omission juga bisa menjadi penekanan. Ketika kita membaca ayat 21, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud sangat marahlah ia, kita mengharapkan apa? Kita tentu saja mengharapkan Daud kemudian menghukum Amnon. Tapi ternyata Daud cuma marah dan tidak menghukum. Karena itu ayat 22 sudah mengalihkan pembicaraan kepada Absalom tidak berkata apa-apa dengan Amnon. Dan memang ini kelihatannya adalah kelemahan Daud, ya. Daud digambarkan orang yang tidak mendisiplinkan anak-anaknya. Kalau kita bandingkan misalnya nanti dengan 1 Raja-Raja 1, ketika berbicara tentang Adonia, ini yang dikatakan. 1 Raja-Raja 1, saya bacakan ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Bayangkan ya, seorang ayah tidak pernah menegur anaknya ketika anaknya berbuat salah. Dan itulah kenapa kita bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja 1, Adonia berani mengangkat dirinya menjadi raja, walaupun dia tahu sebenarnya Daud menginginkan Salomo menjadi raja, tetapi memakai kesempatan bahwa itu belum diformalkan, dia dengan sengaja mengangkat diri sebagai raja, mungkin dengan harapan ketika seluruh rakyat mengira dia sudah menjadi raja, akhirnya Daud membiarkan dia menjadi raja. Tapi poinnya adalah Daud memang adalah orang yang tidak mendisiplinkan anaknya dengan baik, ya. Sehingga ini kemudian membuat Absalom sangat benci kepada Amnon. Nah, kita dalam hal ini kita melihat akibat ketidakadilan. Ya, apa yang terjadi ketika ada dosa yang begitu besar dan Daud tidak menghukum walaupun itu adalah anaknya. Pertama-tama saudara perhatikan bahwa dalam episode Amnon dan Tamar ini, jadi di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 22, yang menjadi sorotan utama adalah Absalom. Karena itu coba kita lihat awalnya. Ayat 1, sesudah itu terjadilah yang berikut, Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Lihat nggak? Nama Absalom disebutkan lebih dahulu. Mau mengatakan dia mempunyai adik, baru kemudian Amnon jatuh cinta kepadanya. Dan kita melihat bahwa fokus pada ayat 22 adalah Absalom kembali, ya. Ayat 22, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Jadi rupanya fokusnya sebenarnya bukan Amnon, tapi fokusnya adalah Absalom. Kalau begitu tujuan dari penulisan ini apa? Nah, sepertinya penulis mau mengatakan bahwa jika akhirnya Absalom memberontak, itu juga adalah karena kesalahan Daud yang tidak menegakkan keadilan. Ya, karena kalau Daud menegakkan keadilan, Absalom kan tidak perlu membunuh Amnon. Dan dengan dia membunuh Amnon, kelihatannya dia berpikir bahwa tidak mungkin kedudukan raja akan diberikan kepada dia. Ya, jadi dan ketika kedudukan raja tidak mungkin diberikan kepada dia, sedangkan mungkin dia berambisi menjadi raja, nah itu yang kemudian mendorong dia untuk memberontak. Ya, sehingga kelihatannya setidak-tidaknya penulis mau mengatakan ada andil Daud kenapa Absalom akhirnya memberontak, ya. Jadi karena Daud tidak memberikan keadilan kepada Tamar yang adalah adik yang begitu dikasihinya. Dan Absalom adalah orang yang sangat pintar berstrategi, dia sangat berhikmat dalam arti dia bisa tidak menunjukkan kemarahannya. Karena itu Absalom berstrategi dengan sabar, bahkan sampai menunggu 2 tahun. Ya, jadi kita melihat ayat 23.
Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang di dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Nah, dari apa yang Absalom katakan kepada Tamar di ayat 20, saya bacakan lagi ayat 20. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah dia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Berarti ya, dia menyuruh Tamar jangan pernah menyinggungnya lagi, apalagi di depan orang, dan kelihatannya Absalom dengan sengaja juga tidak pernah menyinggungnya, sehingga tidak ada orang yang tahu betapa dia sangat marah kepada Amnon. Jadi mungkin apalagi sudah 2 tahun ya, dan semua orang berpikir ternyata Absalom bisa menerimanya dengan baik. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba, kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi bersama kami. Tetapi raja menjawabnya, apakah gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkanlah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Perhatikan ya, Absalom berstrategi dengan cerdik ya. Next ya, Absalom berstrategi dengan cerdik meminta Amnon datang mewakili Daud. Jadi dia tidak dari awal meminta Amnon, meminta Daud, dan ketika Daud dan terus mendesak Daud, ketika akhirnya Daud menolak, dia kemudian mendesak supaya Amnon mewakili Daud yang tidak dapat datang. Dan bukan cuma Amnon ya, kita bisa melihat bahwa dikatakan dia datang dengan semua anak raja. Jadi sama sekali tidak kelihatan bahwa dia mentargetkan Amnon. Ya, sehingga kita bisa melihat dia berstrategi dengan cerdik. Dan Amnon tentu saja tidak curiga, Daud juga tidak curiga, Amnon juga tidak curiga, dan saudara-saudara mereka yang lain juga tidak curiga. Ayat 28 dan 29. Lalu Absalom memerintahkan orang-orang yang demikian, perhatikanlah, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Berarti terang-terangan langsung membunuh, ya. Jadi bukannya membingkainya dengan kecelakaan, tetapi langsung terang-terangan membunuh, ya. Sehingga Absalom kemudian membunuh Amnon yang tidak curiga. Saya teruskan ayat 30. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud. Demikian Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Rupanya kabar yang exaggerated ya, padahal cuma satu mati, dibilang semua anak raja yang mati. Lalu bangunlah raja, dikoyakkanlah pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Bayangkan ya, kita memang tidak tahu berapa banyak. Bayangkan kalau dianggap semua anak raja mati kecuali Absalom. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea kakak Daud, katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Berarti Yonadab ini pintar sekali. Kalau Absalom bisa menipu orang-orang lain, tidak terlihat bahwa dia menargetkan Amnon untuk membunuh, Yonadab dari awal sudah tahu bahwa Absalom bisa membunuh Amnon. Ya, jadi Yonadab teman Amnon, tapi di sini bisa nggak kita lihat dia menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kematian Amnon. Bukankah kalau dia sudah curiga begitu, dia seharusnya sudah memberikan nasihat kepada Amnon untuk hati-hati? Rupanya itu tidak dilakukan. Jadi janganlah tuanku menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati, ya. Dan di sini padahal dikatakan bahwa itu adalah sahabatnya, tapi kelihatannya dia sama sekali tidak sedih bahwa sahabatnya mati, padahal sahabatnya itu mati karena nasihat dia yang jahat tersebut, ya. Jadi kita bisa melihat seorang yang jahat
dan seorang sahabat yang sangat menjerumuskan. Ayat 34, Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat anak-anak raja benar seperti kata hambamu itu. Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Ya, nah Absalom melarikan diri dan berlindung pada Talmai, raja Gesur, dan itu adalah kakaknya. Karena memang ibunya adalah anak dari raja Gesur tersebut. Ya, tadi kalau kita kembali melihat 3 ayat 3 saya bacakan. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, raja Gesur itu. Jadi Absalom kemudian berlindung kepada kakaknya yang juga adalah raja. Dan di sini kita melihat dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur, ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Ya, sudah 3 tahun ya. Jadi dan kita melihat dia menunggu redanya murka Daud. Ya, sehingga kita melihat itu yang terjadi. Dan juga ada ahli yang mengatakan ya Amnon memperkosa Tamar itu sebenarnya dianggap sebagai babak kedua Daud dengan Batseba. Tersirat bahwa dianggap Daud dengan Batseba itu sebenarnya Daud memperkosa Batseba. Walaupun tentu saja Batseba bersedia, tetapi kan kita harus melihat bahwa ketika atasan ya meminta bawahan untuk tidur dengan dia, tersirat ada ancaman kalaupun dari perkataan dan ya tingkah lakunya tidak menunjukkan ancaman, tetapi pada kenyataan bahwa Daud adalah raja, tersirat ada ancaman ketika dia meminta Batseba untuk tidur dengan dia, dan dengan kemudian Amnon memperkosa Tamar, kemungkinan itu adalah cara Alkitab mau mengatakan bahwa Daud itu tanda kutip memperkosa Batseba. Ya, karena itu kenapa Alkitab sebenarnya tidak pernah mencela Batseba. Ya, jadi saya juga tidak pernah menganggap bahwa Batseba perlu dicela. Betul, Batseba juga salah ya, tetapi dalam hal ini kita harus melihat bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dimengerti ya kalau dia kemudian takut untuk menolak Daud. Nah, sekarang kita masuk pasal berikutnya, strategi untuk berdamai, 2 Samuel 14. Ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, ternyata Daud sekarang sudah merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana, lalu ia berkata kepada perempuan itu, berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ya, jadi kita melihat bahwa Yoab memakai kesempatan ketika raja sudah rindu pada Absalom. Kenapa begitu? Yoab ternyata adalah sepupu dengan anak-anak Daud karena dia adalah keponakan Daud. Yoab dan saudara-saudaranya itu adalah anak dari saudari perempuan Daud. Coba kita lihat 1 Tawarikh 2. Jadi memang masih ada ikatan darah ya. 1 Tawarikh 2 ayat 13 sampai 17 ya. 1 Tawarikh 2 ayat 13 saya bacakan. Isai memperanakan Eliab anak sulungnya dan Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Netaneel anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Ozem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Kemudian perhatikan ayat 16, saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asahel, 3 orang ya. Jadi memang Yoab itu sering sekali disebut sebagai anak Zeruya. Rupanya Zeruya itu adalah saudara perempuan ya, saudari perempuan dari Daud. Berarti Yoab adalah keponakan Daud, berarti sepupu dengan si Absalom ini ya. Jadi dia kelihatannya cukup dekat dengan Absalom dan mau supaya bisa mendamaikan keduanya ya, sehingga kita melihat Yoab memakai kesempatan ketika raja mulai rindu kepada Absalom, dan dia kemudian memanggil seorang perempuan bijaksana
untuk menyadarkan Daud untuk memaafkan Absalom dengan perumpamaan atau dengan kisahnya yang sebenarnya tentu saja tidak real ya, mengingatkan kita tentu saja ketika Nathan datang kepada Daud dengan perumpamaannya untuk atas dosanya dengan Batsheba. Nah, strategi perempuan Tekwa supaya Daud memaafkan adalah seperti ini, sehingga kita melihat dari ayat 4. Ketika perempuan Tekwa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" "Ah, aku ini seorang janda sebab suamiku sudah mati. Hamba ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia." Jadi saudara, dia menggambarkan janda dirinya sebagai yang sudah janda, sekarang salah satu anaknya membunuh anak yang lain. Ayat 7, dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi. Nah, di dalam konteks keluarga Israel, memang kerabat-kerabat terdekat itu berhak membunuh orang yang membunuh keluarganya. Jadi dalam hal ini, jadi keluarga-keluarga dekatnya kemudian menuntut bahwa anak yang membunuh itu harus dibunuh. Nah, padahal ini adalah anaknya yang terakhir ya, jadi si janda itu sengaja mengatakan ini membuat dia tinggal sendirian dan tidak meninggalkan nama bagi suaminya. Kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Next, kita lihat next ya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Alkitab ya. Jadi meninggikan nama orang yang sudah meninggal itu adalah bagian yang sangat penting dan dengan sengaja si janda kemudian berbuat seperti itu. Tidak mengherankan, Daud kemudian berjanji ayat 8, lalu berbicara raja kepada perempuan itu, pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah. Perempuan Tekwa itu berkata kepada raja, aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu ya Tuanku Raja, tetapi raja dan tahtanya tak bersalah. Lalu berkatalah raja, jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi. Kata perempuan itu, kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu supaya si penuntut tebusan darah ya, jadi memang keluarga korban, kerabat dekat korban itu adalah penuntut tebusan darah ya, jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan dan supaya mereka jangan memusnahkan anakku yang itu. Lalu berkatalah raja, demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anak itu takkan jatuh ke bumi. Ya, jadi Daud berjanji akan melindungi anak yang hendak dibunuh. Nah, memang seharusnya ya di dalam Taurat Musa orang yang membunuh harus dihukum mati. Tapi kan di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah saudara kandung dan sekarang si ibunya kalau anaknya juga dihukum mati, nanti suaminya tidak punya keturunan ya, sehingga Daud kemudian memutuskan bahwa anak yang membunuh itu akan dibiarkan hidup. Nah, kemudian dari ayat 12. Kemudian berkatalah perempuan itu, izinkanlah hambamu itu berkata sepatah kata lagi kepada Tuanku Raja. Jawabnya, katakanlah. Berkatalah perempuan itu, mengapa Raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Jadi mau mengatakan, ya Daud ya memutuskan seperti itu, tapi Daud sendiri tidak melakukan apa yang dia katakan kepada si perempuan itu. Oleh karena Tuanku mengucapkan perkataan ini, maka Tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Ya, jadi jelas ini semua cerita supaya Daud memulangkan Absalom yang telah dibuangnya. Ya, sehingga memang perempuan Tekwa tersebut menyiratkan Daud tidak melakukan apa yang lakukan kepada perempuan tersebut. Next. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada Tuanku Raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan Raja, mungkin Raja mengabulkan permohonan hambanya ini.
Sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya itu dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja, yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat, dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Ya, jadi kita bisa melihat dia memuji, ya, memuji Daud sebagai orang yang disertai Tuhan dan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, lalu raja menjawab katanya kepada perempuan itu, baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Daud tentu saja bisa mengira ya bahwa perempuan Tekwa ini diperintah oleh Yoab. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya Tuanku Raja, 19, kemudian bertanyalah raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu Tuanku Raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Ya, jadi Daud menyadari perempuan ini diperintahkan oleh Yoab, dan pastinya Yoab juga menyuruh perempuan itu mengaku ketika Daud menyadari, karena memang tujuannya adalah supaya Daud bisa melihat ya apa yang tadinya dia putuskan, tetapi sekarang adalah tentang Absalom. Dan akhirnya kita melihat 21-24. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik, kukabulkan permohonanmu itu, pergilah bawalah kembali orang muda Absalom itu. Ya, jadi kita bisa melihat Daud meminta Yoab untuk membawa Absalom kembali. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa Tuanku Raja suka kepada hamba, karena Tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Ayat 24, tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Ya, jadi walaupun Daud memperbolehkan Absalom kembali dan tidak menghukum, tapi Daud tidak mau menjumpainya. Ya, dan saudara, kalau kita lihat kan berarti ini adalah sudah 5 tahun totalnya ya, sejak perkosaan Amnon terhadap Tamar, ini sudah 5 tahun, dan ini menunjukkan ya Absalom adalah orang yang sebenarnya sangat sabar di dalam strateginya. Nah, kemudian kita melihat berikutnya kekuatan Absalom, ini adalah anak yang sangat cerdik ya. Ayat 25, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom, maksudnya kayak ketampanannya lah ya. Absalom memiliki keelokan yang luar biasa, dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurkannya karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya lah rambutnya itu dan 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. Ya, sehingga digambarkan rambutnya lebat sekali ya, dan dia adalah orang yang tampan sekali. Nah, Alkitab memang sering sekali menunjukkan ya bahwa seseorang itu elok parasnya, dan itu adalah yang positif ya. Kita ingat Yusuf pun dikatakan elok parasnya dan manis sikapnya. Daud pun juga ya, sehingga kalau di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 kan Daud juga digambarkan orang yang seperti ini. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhlah menjemput dia, ya kemerah-merahan matanya dan parasnya elok ya. Jadi Absalom juga mewarisi ya ketampanan dari ayahnya kelihatannya. Nah, ironisnya nanti rambut Absalom yang begitu indahnya itu nanti yang membuat dia terbunuh ya. Kalau kita ingat di dalam 2 Samuel 18 nih, nanti di dalam peperangan Absalom membawa tentara-tentaranya untuk berperang dengan Daud ya, mau menangkap Daud kan, rambutnya yang lebat karena mereka berperang di hutan yang membuat akhirnya rambutnya menggulung dia ya, dia kemudian tergantung di pohon sehingga dengan mudah Yoab kemudian bisa
membunuhnya ya. Jadi memang ini adalah suatu yang ironis dan mau mengatakan kepada kita ya bahwa kekuatan kita bisa menjadi kejatuhan kita. Dan itu adalah sesuatu yang umum ya. Kita jangan berpikir bahwa hanya kelemahan kita yang bisa menjatuhkan, tetapi kekuatan kita bisa menjadi bagian dari godaan kita dan menjatuhkan kita. Kalau berbicara tentang Yusuf juga kan, karena dia elok parasnya dan manis sikapnya, itu yang kemudian membawa godaan kan, membawa istri Potifar kemudian tergila-gila kepada dia ya, sehingga ini adalah sesuatu yang ironi tetapi sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita juga harus hati-hati dengan kekuatan kita. Kemudian kita melihat diberitahukan mengenai keluarga Absalom, ayat 27, bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Saking dia mencintai Tamar adiknya, dia kemudian melahirkan seorang anak perempuan diberi nama yang sama, ya, seorang perempuan yang cantik. Jadi diberikan keluarga di sini untuk juga menunjukkan kekuatannya, ya. Anak kan menggambarkan kekuatan daripada si ayah. Nah, di sini dikatakan bahwa Absalom memiliki 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang diberi nama Tamar. Tapi ketika Absalom mati dikatakan bahwa dia tidak mempunyai keturunan. Maksudnya itu tidak punya anak laki. Coba kita lihat 2 Samuel 18 ayat 18. 2 Samuel 18 ayat 18. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan dirinya sendiri tubuh yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Ya, sehingga kemungkinan ketika dia mendirikan tubuh itu berarti anak laki-lakinya yang 3 orang itu sudah meninggal semuanya. Di dalam dunia kuno memang ya kematian angka anak itu sebenarnya tinggi ya. Jadi dalam hal ini mungkin juga tidak usah mengherankan bahwa ketiga anak laki-lakinya meninggal, walaupun tentu saja ini tidak bisa kelihatannya tidak terlepas juga dari hukuman Tuhan barangkali ya kepada Absalom. Nah, kemudian kita melihat strategi Absalom untuk berdamai dengan raja. Ingat ya, dia sudah pulang tetapi kan tidak boleh menghadap raja. Ayat 28, setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan ia tidak ke hadapan raja. Berarti sudah 7 tahun sejak Amnon itu memperkosa Tamar ya. Jadi sudah 3 tahun dia kemudian pergi ke Moab ya. Sekarang kita bisa melihat bahwa 2 tahun lagi sudah berlalu. Maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tapi di sini kita bisa melihat dia sabar loh ya, tunggu 2 tahun untuk supaya dia baru dia kemudian memikirkan strategi untuk bisa berjumpa dengan Daud. Ya, jadi maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Maksudnya Yoab disuruh tidak mau datang. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya itu, lihat ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya, pergilah bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Nah, di sini jadi kita melihat Absalom menyuruh membakar ladang Yoab setelah 2 kali dipanggil dan Yoab tidak datang. Mereka ladang itu bersebelahan karena kan memang mereka juga masih saudara ya. Jadi si Yoab juga berarti kan juga merupakan keluarga dekat dari Daud ya, sehingga kita melihat ini yang dilakukan oleh Absalom berarti orangnya tegas juga ya, berani sekali tuh menyuruh membakar ladang Yoab. 31, lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu itu membakar ladang kepunyaanku itu? Berarti terang-terangan tuh ya. Jadi si Yoab bisa tahu bahwa itu adalah hamba-hamba Absalom. Jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan apa gunanya aku datang dari Gesur. Lebih baik aku masih tinggal di sana, maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja, jika aku bersalah biarlah ia menghukum aku mati. Saudara, Absalom adalah orang yang berani bertindak, berani mengambil resiko, ya sepertinya bersedia mengambil resiko dibunuh Daud. Mungkin karena dia yakin bahwa Daud tidak mungkin membunuh dia, saya sih berpikir Absalom pasti anak yang sebenarnya cukup disayang Daud ya, karena ini adalah anak yang sebenarnya sangat cerdik ya, sangat sayang bahwa akhirnya dia harus memberontak. 33, kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya.
Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Ya, Daud yang memang mengasihi Absalom kemudian menciumnya. Tapi saya mau mengingatkan lagi, ini adalah anak yang luar biasa pintarnya. Dia di dalam rencana dia, orang sering sekali tidak tahu, Daud juga tidak bisa membaca rencana anaknya. Dan karena itu ketika nanti dia memberontak, Daud sama sekali tidak punya mungkin ya kecurigaan bahwa Absalom adalah orang yang akan memberontak. Dan perhatikan, sekarang sudah 7 tahun semenjak Amnon memperkosa Tamar. Dan nanti masih menunggu waktu lagi, Absalom kemudian nanti akan memberontak, dan jangan heran kalau pemberontakan Absalom berhasil. Ya, ini adalah anak yang luar biasa sebenarnya cerdiknya. Ya, kalau saya bilang dia mempunyai kecerdikan yang luar biasa dan mungkin bisa menjadi seorang pemimpin. Ya,